Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Di dalam trading itu probabilitas selalu kita pertimbangkan yang kemungkinan terbesarnya. Jadi kalau misalkan saya contohkan ya, saya analisa saja ya. Saya analisa ini marketnya mau bergerak naik. Tapi di sini ada resisten di sana ya, ada mulai resisten. Kemudian karena trennya kuat sekali, tekannya kuat sekali, dia sellernya cukup kecil, maka saya ambil posisi di atasnya ya, di atas level ini dengan tentu pertimbangan ketika dia melewati ini berarti punya kekuatan lebih sehingga berpeluang breakout. Maka di sini saya kasih buy stop di sana. Saya kasih buy stop di sana. Misalkan 0,2. Ya, buy stop ini belum tersentuh. Belum tersentuh. Kalau belum tersentuh, kita bisa ambil di sini untuk antisipasinya. Kita bisa di bawahnya ditaruh sell stop. Karena ini belum tersentuh, maka lotnya sama. Nah, akan sangat berbeda ketika yang atas ini tersentuh. Misalkan ini sudah naik, tek naik. Artinya buy stop ini sudah berubah menjadi buy 0,2. Nah, baru di sana kita antisipasinya itu jaraknya kita lihat dari titik pertama kita entry ini ya, rentang jarak ini kita kasih jarak di antara 250 sampai 300 dalam kondisi normal ya. 300 pergerakan, katakanlah 300. Maka di sini saya kasih sell stopnya. Nah, sell stopnya ini lotnya lebih besar dari ini, misalkan 0,4. Ternyata ini naik, berarti kita profit ini. Ini tidak jadi, ini batal. Itu kan harapan kita seperti itu. Tapi namanya pasar, ada kalanya suatu saat nanti pasti dia ada kalanya dia turun ya. Dia naik belum sampai profit, kemudian dia turun. Nah, turun ini kalau dia terus turun ke bawah, tentu buy-nya ini rugi, sell-nya profit. Karena lebih panjang, maka rugi ini bisa ketutup selnya. Contoh ini bergerak misalkan 400 ya, 400 pergerakan. 400 dikalikan 0,2, ini ruginya adalah $80. Sementara 0,4 dikalikan 400 ini adalah 160. Plusnya 160. 400 tambah 300 700. 700 kali 2 140. Minusnya 140 yang di atas ini, 140 yang di atas. Yang di bawah plusnya 0,4 dikalikan 400, 160. Sehingga minus 140 dikurangi plus atau ditambahkan plus 160, maka ini kita masih ada sisa profit 20. Ini kalau dia nanti terus turun. Tapi jangan dikira pasar itu juga sesuai dengan yang kita harapkan seperti ini. Ada kalanya market itu nanti berubah ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya begini, dia turun ya, turunnya tidak sampai profit kita. Ini profit masih rugi sampai di sini. Setelah kita tidak close, ternyata ini balik lagi naik lagi. Nah, ketika naik ini kan rugi, jadi tambah banyak ruginya. Ini mendekati profit, ini rugi banyak. Nah, di sinilah nanti kita banyak namanya recovery. Recovery itu apa? Permainan angka dan logika. Kemana dia dominannya arahnya? Ya, arahnya dominan kemana? Kalau sudah ketemu arahnya, maka yang jauh kita harus relakan ditutup rugi. Kalau dia arahnya sudah kelihatan naik, yang jauh kita harus tutup rugi. Lotnya besar, yang jauh, yang mendekati arah pergerakan dia lebih kuat, maka ini harus tutup rugi. Karena itu namanya recovery. Antisipasinya tidak seindah juga yang kita bayangkan. Maka kenapa perlu banyak latihan, perlu banyak kita belajar. Karena memang potensi dua-duanya itu ada. Nah, yang kita baca adalah probabilitas yang terbesarnya. Ya, rata-rata teman-teman memang kalau dengan seperti ini masih ini 0,4 ini ya. Seperti ini prosentasinya sudah di atas 75% profitnya. Artinya tingkat kemungkinan terbesarnya bisa lolos itu ya. Bisa lolos itu ketika dia turun terus bisa mengcover kerugian.
Tapi ada kalanya persentasenya yang 25% ini bisa berbalik nanti. Berbalik itu harus kita fight, harus bergerak cepat. Yang rugi panjang, yang jauh, lotnya besar, habiskan. Kalau memang kita tidak bisa menemukan jalan ketika naik sedikit, kemudian kita ragu untuk menambahkan, lebih baik di close lagi. Jadi profitnya sedikit, ruginya lebih banyak, ya setidaknya bisa mengurangi kerugian. Baru setelah itu nanti kita tenangkan diri dulu, kita baca lagi, kita analisa ulang, kemudian kita lakukan entry ketika sudah memenuhi syarat. Ya kira-kira seperti itu. Jadi jangan berpikir terus indah, nanti kalau naik profit, kalau turun profit. Ya itu kan probabilitas ya. Ada kalanya nanti suatu saat menemukan seperti itu. Kalau sampai saat ini masih menemukan profit terus, buy naik profit, sell stopnya juga profit, berarti kita masih belum ada tantangan di sana. Belum kuat kita, belum matang kita, dan belum sakti kita lah istilahnya. Kalau kita belum banyak mengalami market yang betul-betul ekstrim di luar yang kita perkirakan. Disitulah nanti kita matang dan tidaknya di dalam menghadapi market. Sehingga analisa ini kita nomor 3 kan ya. Kita nomor 3 kan sebenarnya. Lah, kenapa kok nomor 3? Karena analisa ini kan hanya membaca probabilitas. Pasar itu tidak bisa dibaca pasti. Nah, yang pasti kita harus lakukan adalah melakukan recovery ini, atau melakukan langkah untuk memperkecil kerugian. Ini pasti harus kita lakukan. Yang kedua adalah kontrol emosi atau psikologi, pengendalian psikologinya. Ini nomor 1, nomor 2, kontrol emosinya. Ya, kontrol emosi ini apa? Kontrol emosi ini tingkat kestabilan emosi kita. Jadi kalau kita misalkan entry, kita sudah siapkan antisipasinya, marketnya masih belum bersahabat, disitulah kita diuji ya. Kita diuji kesabaran kita. Ini masih memenuhi syarat, oh ini masih aman, berarti kita masih tunggu. Ketika dalam kondisi membahayakan, maka tetap tenang, tetapi kita lakukan pengurangan. Kita tetap melakukan antisipasi dan harus melakukan tindakan cepat untuk mengurangi kerugian yang berkepanjangan. Itu nanti harus kita siapkan. Kontrol emosi kita. Kita tidak buru-buru ketika masih marketnya belum memenuhi syarat trading kita. Kita tidak buru-buru cut loss, kita tidak buru-buru stop loss ketika masih koreksi di sana. Inilah nanti kita pentingnya kontrol. Karena trading bukan seperti hanya di binary. Di binary, kalau di binary itu kan sudah pasti ya, kita nebak 1 menit atau mungkin 30 menit. 1 menit kita nebak naik. Ketika kita marketnya naik, kita untung. Tetapi ketika 1 menit ini turun, ini rugi sudah. Tidak bisa manajemen lagi ke depan. 30 menit misalkan, ya kayak bola itu, main bola itu kan kita ada first time, ada first half, apa namanya, atau babak pertama dan kedua itu ya. Itu babak pertama misalkan kita nebak ya, nanti Barcelona dan Real Madrid di babak pertama gol apa enggak, itu kita tinggal nebak aja. Kalau dia gol, kalau misalkan kita nebak gol ya gol, ternyata di babak pertama ini tidak gol, maka kita rugi sudah. Ini dihabisi semua kita. Yang kita pasangkan tadi habis. Sementara di babak kedua tidak boleh ikut lagi, sudah harus nebak lagi. Nah, di trading itu bedanya. Kalau di trading itu selagi kita punya ketahanan di sana, walaupun 1 bulan, walaupun 1 tahun, bahkan 10 tahun pun kalau ketahanannya ada, ini tidak masalah. Tidak harus di close dan tidak bisa di close oleh sistem ketika kita masih punya ketahanan yang aman. Dana kita cukup, kemudian ketahanan kita cukup. Tidak bisa di close dengan paksa, tidak bisa. Artinya perusahaan atau broker tidak punya hak untuk menutup paksa kalau kita punya ketahanan. Beda kalau kita tidak punya ketahanan, modal 1000, lotnya 1, marketnya bergerak 1500 pergerakan. Ini walaupun kita tidak close, di close sendiri oleh sistem karena tidak mampu menahan
perubahan harga yang berbalik. Ya kira-kira seperti itu ya.